Tim evakuasi dengan menggunakan helikopter Super Puma akhirnya berhasil melakukan evakuasi korban kecelakaan helikopter di Bukit Tamiai melalui jalur udara. 6 orang korban jatuhnya helikopter Super Bell, pemirsa, akhirnya berhasil dievakuasi. Gambar yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan gambar terbaru dari proses evakuasi terhadap para korban jatuhnya helikopter Super Bell 3001 yang jatuh pada hari Minggu kemarin. 6 korban telah berhasil dievakuasi, yakni diantaranya yang terakhir yaitu ada Kapolda Jambi, Rusdi Hartono, kemudian juga ada di Krimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta, Ajudan Kapolda, Dirpol Air Polda Jambi, pilot dan juga co-pilot dari helikopter ini. Ke-6 korban pemirsa dievakuasi ke posko Heli Merangin untuk kemudian korban ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. 2 korban kecelakaan informasinya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan tengah mendapatkan perawatan intensif, namun masih ada 2 korban lagi yang saat ini masih berada di TKP tempat jatuhnya helikopter Super Bell 3001 ini. Proses evakuasi masih berlangsung pemirsa dan diupayakan seluruh korban semuanya bisa dievakuasi sehingga bisa mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut lagi. Sedikitnya ada sekitar 44 orang yang tergabung dalam tim penyelamat terdiri dari TNI, kemudian Polri, Basarnas, Kehutanan, PMI, serta pihak TNKS termasuk juga masyarakat pencinta alam dan juga masyarakat setempat diperbantukan untuk membantu proses evakuasi ini pemirsa. Dan kami tentu akan terus memberikan informasi kepada Anda bagaimana berjalannya proses evakuasi dari penumpang Super Bell 3001 di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ini. Memang proses evakuasi tampaknya terkendala dengan faktor cuaca, oleh sebab itulah proses evakuasi ini bisa memakan waktu hingga 2 hari, di mana kalau kita ingat helikopter ini mendarat darurat di sebuah hutan di Bukit Tamiai pada hari Minggu dan baru bisa dievakuasi seluruh korban atau maksud kami baru bisa dievakuasi korban pada sore hari ini. Tentu tim evakuator ini berjibaku dengan waktu, kemudian juga mereka harus berpacu dengan kondisi cuaca yang tidak stabil karena memang sempat didera dengan awan dan juga kabut yang cukup tebal, termasuk juga hujan yang diperkirakan akan membahayakan jika proses evakuasi tetap dilanjutkan. Tetapi kita harapkan 2 korban yang masih berada di TKP ini bisa dievakuasi sesegera mungkin. Dan informasinya pemirsa, Kapolda merupakan salah satu ataupun orang yang menderita luka paling parah ataupun cukup serius dari peristiwa mendarat daruratnya helikopter Super Bell 3001 ini. Namun yang bersangkutan tadi kita dengarkan informasi yang disampaikan oleh pihak dari Humas Polda Jambi menyebutkan beliau menginginkan agar dievakuasi belakangan dan mendahulukan anak buahnya terlebih dahulu untuk dievakuasi sesegera mungkin. Dari informasi yang kami dapatkan saat ini kondisi beliau memang sudah cukup melemah pemirsa karena mengalami luka yaitu luka patah tangan, kemudian juga terdapat luka pada bagian belakang punggung atau di bagian belakang badan. Dan kita belum tahu seperti apa kondisi lebih persisnya pemirsa, tentu kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian dan juga Rumah Sakit Bayangkara yang nanti akan menangani seluruh penumpang. Ya, pemirsa, ini adalah rekaman dari tim SAR dan juga tim gabungan yang mengevakuasi para korban. Bagaimana ke-44 orang yang dilaporkan terjun langsung ke titik lokasi jatuhnya heli rombongan Kapolda ini harus berjibaku untuk membantu proses evakuasi. Bisa Anda lihat sendiri seperti apa sulitnya mengevakuasi para korban di tengah hutan belantara yang dipenuhi oleh pepohonan lebat seperti ini. Tidak mudah bagi pilot heli untuk menstabilkan helikopternya di tengah cuaca buruk yang tidak menentu. Bagaimana kemudian tim ini sudah berangkat atau sudah terjun sejak 2 hari yang lalu untuk mencari para korban dan
informasi terakhir Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, sudah berhasil dievakuasi pada pukul 16:40 beberapa saat yang lalu. Bisa Anda lihat bagaimana proses evakuasi terhadap rombongan Kapolda ini Kalau kita lihat dengan dilakukan menggunakan dilakukan dengan teknik grappling, menggunakan tali ditarik ke atas. Kalau tadi memang sempat disampaikan harus ada helipad, mungkin maksudnya adalah satu ruang untuk bisa memberikan ruang bagi helikopter untuk menarik para korban ini ke atas dengan lancar begitu, tidak ada kendala. Kita akan coba tampilkan lagi bagaimana detik-detik evakuasi terhadap Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Ini videonya pemirsa, bagaimana evakuasi dikawal oleh seorang anggota TNI yang kalau saya hitung ada sekitar 25 kali berputar di atas. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya. Tapi memang proses evakuasi harus sesegera mungkin dilakukan pemirsa, dan kita lihat pun evakuasi pada saat dilakukan ini pemirsa, tampaknya Kapolda Jambi ini berada di atas tandu. Jadi bisa kita bayangkan betapa rumit dan sulitnya proses evakuasi ini karena yang bersangkutan memang mengalami cedera pada bagian punggung sehingga sangat sulit untuk mungkin Alfat ya untuk berdiri, ataupun kalau kita lihat kalau yang tadi ada yang sempat dipapah oleh petugas kemudian dengan menggunakan teknik grappling dibawa menuju ke helikopter, namun ketika melakukan proses evakuasi Kapolda ini maka yang bersangkutan dievakuasi dengan menggunakan tandu yang kemudian didampingi tentunya ataupun diamankan oleh seorang petugas TNI untuk diangkut ke helikopter sebelum dibawa ke posko 1 lalu untuk dibawa ke Jambi pemirsa dan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Butuh waktu memang yang tidak singkat, cukup lama tentunya untuk mengevakuasi para korban dari helikopter Super Bell 3001 ini. Saya perlu kasih apresiasi lagi kepada petugas TNI yang mengawal proses evakuasi ini yang bergelantungan tadi ya. Betul Alfat, disampaikan tadi berpuluh-puluh kali berputar di atas ya Alfat ya, karena bisa dibayangkan Alfat, helikopter jika kita berada di bawahnya namun di atas ada helikopter yang jaraknya beberapa meter di atas kita, anginnya begitu kencang, apalagi ketika berada katakanlah kita tidak berada di daratan, tapi pada saat itu kita harus membawa sebuah tandu, kemudian angin yang cukup kencang tentu membutuhkan keseimbangan dan juga resiko yang cukup besar. Resikonya tinggi, resikonya tinggi karena ini proses evakuasi yang tidak mudah. Apresiasi juga saya berikan untuk seluruh tim SAR, seluruh tim evakuasi yang bekerja sama berjibaku untuk membantu proses evakuasi terhadap 8 korban termasuk Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono yang mengalami luka patah tulang di bagian punggung dan di pergelangan tangan kanan, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa Kapolda Jambi harus dievakuasi menggunakan tandu dengan proses yang sangat hati-hati, tidak bisa sembarangan karena sedikit salah saja bisa menyebabkan lukanya mungkin saja bisa bertambah parah, dan ini yang kemudian harus segera ditindaklanjuti, dibawa ke rumah sakit terdekat. Rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jambi begitu ya. Dan dari titik lokasi ini harus menuju ke posko Merangin dulu, yang itu makan waktu sekitar 40 menit. Jadi kalau tadi dievakuasi pada pukul 16.40, jadi kira-kira akan ada sampai di pukul 17:10 atau lewat 20 ya? Ya, pukul 5 sore lewat begitu Alfat ya mungkin. Dan nanti ketika sudah tiba di posko 1 tentu akan dilakukan observasi terlebih dahulu. Mungkin observasi mendesak tentu harus dilakukan. Kemudian nanti Kapolda akan dibawa menuju ke Jambi dan dibawa ke Bandara Sultan Saifuddin Jambi pemirsa untuk sebelumnya untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Memang kalau dilihat jarak antara untungnya jarak antara Rumah Sakit Bayangkara ataupun Bandara Sultan Saifuddin ke Rumah Sakit Bayangkara ini tidak terlalu jauh Alfat, sehingga bisa lebih cepat tiba di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Karena Tisa berasal dari Jambi ya, jadi mengetahui mungkin secara geografis kota Jambi saya cukup tahu. Sekali lagi ini kami sampaikan, ini adalah video evakuasi terhadap Kapolda Jambi
Irjen Pol Rusdi Hartono yang harus dievakuasi menggunakan tandu karena mengalami patah tulang punggung dan pergelangan tangan kanan. Berputar kalau saya hitung Tisa, sampai lebih dari 25 kali tandunya. Tandu berputar ya. Karena memang pusaran angin dari helikopter ini sangat kencang dan ini membuat tandu berputar sehingga butuh ada keseimbangan. Jadi butuh ada orang yang menambah beban begitu agar tidak berputar. Karena tentunya sekali lagi pemirsa kami putarkan melihat betapa dramatisnya proses evakuasi terhadap salah satu korban jatuhnya helikopter Super Bell 3001 di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Gambar yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah gambar ataupun proses evakuasi dari Kapolda Jambi. Kapolda Jambi ini merupakan korban ke-6 yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi pun pemirsa cukuplah rumit karena tentu berjibaku dengan waktu, kemudian juga harus berjuang dengan kondisi cuaca. Ditambah lagi tentunya kita melihat kondisi dari Kapolda dalam kondisi fisik yang cukup lemah. Tadi disampaikan mengalami patah tangan dan juga patah pada bagian punggung. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa dievakuasi dengan begitu mudah, namun harus ditempatkan pada sebuah tandu. Tapi jika hanya tandu saja diangkat tanpa ada pemberat ataupun juga tanpa pendamping Alfa, tentu ini sangat berbahaya sekali. Betul. Oleh karena itu juga dilakukanlah pendampingan. Kalau kita lihat dari seragam yang digunakan merupakan anggota dari TNI yang membantu untuk mendampingi proses naiknya tandu yang digunakan untuk membawa Kapolda menuju ke helikopter. Diinformasikan dari lokasi jatuhnya helikopter ini pemirsa di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci menuju ke Posko 1 ini membutuhkan waktu sekitar 35 sampai dengan 40 menit. Jadi kalau kita lihat tadi Alfat sampaikan bahwa ini dibawa sekitar pukul 16.40 maka kemungkinan akan tiba pada pukul 17.20.